Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok Electrum Pride kelas 12 IPA 6 akan menjelaskan tentang materi radiasi gelombang elektromagnetik. Namun, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, saya Ade Rosa Hidayah Zahra. Nama saya Ananda Fahri Ramadan. Nama saya Diki Cauhari. Nama saya Farledi Johanda. Saya Zahrotul Firdausi. Kita simak penjelasannya. Apa sih gelombang elektromagnetik itu? Pada tahun 1864, ilmuwan yang bernama James Clerk Maxwell mengemukakan sebuah teori, yaitu gelombang elektromagnetik yang merupakan radiasi atau pancaran dari percepatan listrik dalam medan listrik dan medan magnet. Gelombang elektromagnetik adalah jenis gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Energi elektromagnetik bergerak dalam bentuk gelombang yang ditandai dengan panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Energi elektromagnetik dipancarkan pada berbagai level. Semakin tinggi level energi yang dipancarkan, maka panjang gelombang yang dihasilkan semakin rendah, akan tetapi frekuensinya semakin tinggi. Sifat-sifat gelombang magnetik. 1. Nilai maksimum dan minimum medan magnet dan medan listrik terjadi pada waktu dan tempat yang sama. 2. Pola penjalaran medan magnetik tegak lurus dengan arah rambat gelombang sehingga merupakan gelombang transversal. 3. Dapat mengalami pemantulan, pembiasaan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. 4. Tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet karena tidak memiliki muatan. 5. Kecepatan merambat di ruang hampa 3 kali 10 meter per sekon. Kecepatannya akan berubah jika merambat pada medium yang memiliki kerapatan berbeda. Kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik hanya bergantung pada permitivitas listrik dan permeabilitas magnetik di ruang hampa. Cepat rambat gelombang elektromagnetik. Persamaan cepat rambat gelombang elektromagnetik dirumuskan dengan rumus C sama dengan 1 per akar epsilon 0 dikali dengan mu 0. Dengan C yaitu cepat rambat gelombang elektromagnetik yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Epsilon 0 yaitu permitivitas vakum atau hampa udara yang besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per newton meter kuadrat. Mu 0 yaitu permeabilitas atau hampa udara yang besarnya 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Dari rumus tersebut, ternyata cepat rambat gelombang elektromagnetik bergantung pada permitivitas listrik dan permeabilitas magnetik medium. Maka, secara umum persamaan cepat rambat gelombang elektromagnetik untuk medium adalah C sama dengan 1 per akar epsilon dikali dengan mu. Dengan C yaitu cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam medium, epsilon yaitu permitivitas medium, dan mu yaitu permeabilitas medium. Persamaan umum yang berkaitan dengan kecepatan cahaya, frekuensi, dan panjang gelombang radiasi elektromagnetik yaitu C sama dengan lambda dikali dengan F. Dengan C yaitu cepat rambat gelombang elektromagnetik yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, lambda yaitu panjang gelombang yang satuannya meter, dan F yaitu frekuensi, satuannya hertz. Karena nilai C konstan, maka panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi. Jika frekuensinya besar, maka lambdanya kecil. Jika frekuensinya kecil, maka lambdanya besar. Saya akan menjelaskan materi tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya disebut spektrum elektromagnetik. Gambar spektrum elektromagnetik tersebut disusun berdasarkan panjang gelombang mencakup kisaran energi yang sangat rendah dengan panjang gelombang tinggi dan frekuensi rendah. Misalnya gelombang radio sampai ke energi yang sangat tinggi, rendah, dan frekuensi tinggi, misalnya radiasi sinar X dan sinar gamma. Spektrum gelombang elektromagnetik satu ini memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Gelombang ini dipancarkan melalui transmitter atau antena pemancar
dan diterima oleh receiver atau antena penerima. Gelombang ini dihasilkan elektron pada kawat penghantar yang nantinya akan menghasilkan arus bolak-balik. Manfaat gelombang radio dalam kehidupan sehari-hari sebagai gelombang pembawa audio atau suara pada radio. Dampak positif dari gelombang radio dimanfaatkan untuk penggunaan radio, televisi, dan telepon karena gelombang radio dapat mentransmisikan sinyal dengan jarak jauh. Ada pula dampak negatifnya. Dampak buruk yang bisa terjadi akibat pancaran radio frekuensi adalah kerusakan pada jaringan tubuh. Disebutkan, jika paparan intensitas pancaran ini yang sangat tinggi dapat menyebabkan pemanasan jaringan biologis dan peningkatan suhu tubuh. Gelombang mikro atau microwave merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu di atas 3 GHz atau 3 kali 109 Hz. Dihasilkan jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka molekul dan atom pada benda tersebut akan bergetar, sehingga muncul efek pemanasan. Gelombang mikro dimanfaatkan untuk kepentingan deteksi bawah laut menggunakan radar, membantu pendaratan pesawat, dan sebagainya. Dampak positif dapat digunakan untuk pemanas makanan dan untuk komunikasi. Bajingan loh. Ulang. Dampak positif dapat digunakan untuk pemanas makanan dan untuk komunikasi pada teknologi radar, menganalisis struktur atomi dan molekul, pemandu pendaratan pesawat, mendeteksi keberadaan suatu objek. Dampak negatif dapat memberikan efek stres pada saraf otak, dan gelombang mikro yang menjalankan proses pemanasan dalam microwave dapat menyebabkan penurunan jumlah hemoglobin jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Sinar inframerah. Inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Namanya berarti bawah merah. Dari bahasa Latin infra artinya bawah. Merah merupakan warna dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang. Radiasi inframerah memiliki jangkauan 3 order dan memiliki panjang gelombang antara 100 nanometer dan 1 mm. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron yang ada pada molekul bergetar dan kemungkinan akan terurai menjadi beberapa bagian molekul-molekul yang berbeda-beda karena benda tersebut dipanaskan. Energi yang dilepaskan oleh atom dan molekul yang bergetar tersebut akan dalam bentuk radiasi inframerah. Dampak positif sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki dampak positif dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di bidang kedokteran untuk terapi saraf dan penyembuhan penyakit encak. Di bidang militer untuk melihat di tempat gelap atau berkabut, dan di bidang elektronik untuk remote control. Ada juga dampak negatifnya. Dampak negatif inframerah ini apabila dipaparkan ke tubuh dalam periode waktu yang lama dapat menyebabkan sejumlah efek samping, mulai dari luka bakar, derajat ringan, alergi, dan paparan pada mara secara langsung dapat menyebabkan kerusakan jensa mara yang dapat menyebabkan gangguan pada penglihatan. Terima kasih. Cahaya tampak sering disebut variable light.
adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Berdasarkan dari urutan frekuensi terkecil, ia memiliki cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Rentan cahaya tampak memiliki frekuensi sekitar 4 sama dengan 1 kali 1014 hingga 8 kali 1014 siklus per detik, dan berada di bawah rentan spektrum antara inframerah dan ultraviolet. Selain itu, ia memiliki panjang gelombang sekitar 740 nanometer atau 2,9 kali 10 kurang 5 inci hingga 380 nanometer. Biasanya panjang gelombang yang dideteksi oleh mata manusia berkisaran antara 380 hingga 700 nanometer. Dampak positif dapat digunakan sebagai sinar laser yang digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyiarkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Dampak negatif bahaya pada mata dan kulit, serta beresiko menyebabkan kanker, gangguan kesehatan, dan dapat merusak mata, sehingga menimbulkan mata panda. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet atau UV adalah jenis radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dengan panjang gelombang yang lebih pendek daripada cahaya tampak. Sinar ultraviolet sendiri umumnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama UVA atau ultraviolet dekat yang berada pada pita gelombang 315 sampai 400 nanometer. Yang kedua UVB atau ultraviolet tengah yang berada pada pita gelombang 200 sampai 315 nanometer. Yang ketiga, UVC atau ultraviolet jauh yang berada pada pita gelombang 168 sampai 280 nanometer. Adapun dampak dari adanya sinar ultraviolet dibagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, 1, sebagai sumber vitamin D, yang kedua meningkatkan sistem kekebalan tubuh, yang ketiga memperbaiki kualitas tidur, yang keempat mengurangi resiko kanker. Sedangkan dampak negatifnya yaitu dapat menyebabkan kanker kulit, terutama jenis kanker karsinoma sel basal dan karsinoma sel squamosa. Biasanya sel kanker terbentuk di bagian tubuh yang memang sering terpapar sinar matahari, seperti wajah, tangan, dan leher. Tentang sinar X. Sinar X. Dalam bidang kedokteran, sinar X digunakan untuk memotret bagian dalam tubuh, seperti tulang yang patah. Dalam bidang industri, sinar X digunakan untuk menemukan cacat pada bungkus logam. Pada bidang seni, sinar X digunakan untuk melihat bagian dalam patung, dan dalam bidang fisika untuk mempelajari difraksi pada struktur atom suatu bahan. Dampak positif sinar X. 1. Berfungsi untuk memastikan bagian dalam tubuh yang mengalami cedera atau sakit. 2. Bisa untuk memantau perkembangan suatu jenis penyakit seperti osteoporosis. 3. Berguna untuk melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan. Dampak negatif sinar X ada 5 macam, yaitu paparan radiasi dosis tinggi dapat menyebabkan penyakit radiasi seperti pingsan, bingung, mual, dan muntah. 2. Efek dalam jangka pendek seperti perubahan warna kulit, diare, dan jumlah sel darah rendah. 3. Efek dalam jangka panjang seperti kesulitan menelan. 4. Dapat melemahkan tulang. 5. Sangat beresiko pada wanita hamil, khususnya pada janin setelah lahir, dapat menyebabkan resiko kanker, tumor, dan sistem saraf.
Sinar gamma. Sinar gamma adalah istilah untuk radiasi elektromagnetik energi tinggi yang diproduksi oleh transisi energi karena percepatan elektron. Karena beberapa transisi elektron memungkinkan untuk memiliki energi lebih tinggi dari beberapa transisi nuklir. Ada tumpang tindih antara apa yang kita sebut sinar gamma, energi rendah, dan sinar X, energi tinggi. Dalam pengontrolan, sinar ini dapat digunakan untuk membunuh sel kanker serta mensterilasikan peralatan rumah sakit seperti sinar X. Sinar gamma juga bisa digunakan untuk meneliti cacat pada logam. Dampak positif. Gamma ray, region of the electromagnetic spectrum. Sinar gamma dapat digunakan untuk mensterilasikan peralatan medis dibandingkan metode lainnya. Sinar gamma memiliki beberapa keunggulan, yaitu paparan sinar gamma lebih baik dan lebih efektif dalam mematikan segala jenis virus, bakteri, dan parasit. Adapun fungsi dari sinar gamma di bidang medis atau kesehatan yaitu A. Pengobatan kanker, B. Prosedur bedah otak dan saraf, C. Sterilisasi peralatan medis. Dampak negatif sinar gamma. Sinar gamma memiliki efek samping terhadap tubuh manusia yang terkena radiasi, mulai dari pusing, mual, dan rambut rontok. Bahkan efek radiasi sinar gamma ini dapat merusak sel, mutasi genetik, dan juga bisa menyebabkan kanker, misalnya kanker kulit dan tulang. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.